Selamat berjumpa kembali. Pada saat ini saya membahas kontroversi dalam diri Presiden Jokowi. Sampai saat ini ada dua pernyataan Presiden Jokowi yang saling bertentangan, yang mengekspresikan sikap dirinya yang sesungguhnya. Pertama, pernyataan yang selalu dikemukakannya pada waktu-waktu yang lalu dan di berbagai kesempatan, dan bahkan juga sebelumnya, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN harus netral dalam pilpres. Yang kedua, dan ini baru dinyatakan beberapa waktu yang lalu, tanggal 24 yang lalu, pernyataan yang dikemukakannya ketika memberikan keterangan pers di pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, itu pada tanggal 24 Januari yang lalu. Secara tegas pada waktu itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara sama saja. Dan yang penting, itu ditekankan itu pada waktu itu, yang penting presiden maupun pejabat negara yang lainnya, para menteri, TNI, Polri, ASN, boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden dan pejabat negara boleh memihak. Ini penting, boleh memihak. Karena presiden itu adalah pejabat negara dan juga pejabat politik. Saya kira pernyataan yang terakhir ini adalah ekspresi ya, sikap yang jujur dari Presiden Jokowi yang sudah lama terpendam di dalam dirinya. Ini perlu dihargai. Sikap inilah yang saya kira sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pejabat negara yang lain, termasuk para menteri, anggota TNI dan Polri, ASN, sehingga dengan dikatakan secara tegas oleh Jokowi, mereka merasa lega karena apa yang ada di dalam benak mereka selama ini sudah tersampaikan, sudah terwakili dengan pernyataan Presiden Jokowi. Nah, di sini akhirnya saya berpikir bahwa pernyataan harus netral secara formal memang bisa diterima pada waktu dikatakan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi di dalam hati tentu tidak. Orang pasti berkata, mana mungkin netral. Dan memang, orang itu tidak mungkin netral. Sebab setiap orang pasti memiliki pilihan. Ya, dari 3 pasangan calon presiden yang ada itu, setiap orang itu kan pasti ada idolanya. Pasti dia sudah menentukan di dalam dirinya bahwa saya akan memilih si A, si B, dan si C. Karena itulah yang tepat bagi dirinya. Baik itu karena pilihannya sendiri maupun karena mobilisasi atau dipengaruhi oleh temannya atau orang lain, atau malah karena diiming-iming, atau karena mendapat dalam tanda petik serangan fajar. Itu boleh jadi. Jadi ada banyak faktor yang menentukan seseorang memilih. Tetapi yang jelas, baik dia pejabat negara, ASN, anggota TNI, anggota Polri, pasti mempunyai pilihan dan tidak mungkin dia netral. Dia pasti memihak. Kalaupun tidak secara terang-terangan, dia akan memihak secara sembunyi-sembunyi, secara bisik-bisik dengan orang-orang di sekitarnya. Paling tidak, orang yang satu rumah dengannya. Saudaranya, kenalannya, tetangganya. Dan itu dia usahakan untuk pengaruhi itu, agar pilihannya itu dipilih oleh orang lain itu juga. Nah, dengan adanya penegasan ini, bahwa pejabat negara boleh berkampanye dan boleh memihak, para pejabat negara, tentu termasuk anggota TNI, Polri, ASN, tidak lagi perlu malu-malu, ya, atau sembunyi-sembunyi kepada masyarakat untuk menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon presiden yang sudah ada. Mereka boleh berkampanye, ya, dan boleh juga memobilisasi massa untuk mereka arahkan pada pilihannya sendiri. Nah, di sini nanti pasti rame, ya. Ramenya adalah pejabat negara di satu instansi itu. Pilihannya banyak. Dan sudah tentu pembicaraan-pembicaraan di kantor akan diwarnai oleh pilihan-pilihan itu. Kalau mereka bisa mengendalikan diri, kalau mereka bisa berpolitik secara dewasa, ya baik. Tapi kalau nanti berekor pada perselisihan secara pribadi, tentu tidak baik dan pasti mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, dengan penegasan ini pula, sudah bisa dipastikan siapa paslon presiden yang akan didukung oleh presiden. Bahkan sudah bisa dipastikan karena
paslon nomor 2 itu kan ada anaknya. Sudah bisa dipastikan bahwa yang didukung oleh presiden adalah pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mustahil Presiden Jokowi mendukung Anies atau mendukung Ganjar. Mengapa? Karena selain Gibran itu adalah anaknya, ya ini perlu diingat, Anwar Usman, ya iparnya atau paman dari Gibran ini, itu rela dan merelakan dirinya untuk dihujat dengan cara mencurangi MK. Walaupun nanti akhirnya dia dijatuhkan hukuman karena dianggap pelanggaran etika berat, tetapi dia tidak dipecat dari MK. Mestinya dipecat, kalau pelanggaran berat mestinya dipecat, tetapi hanya dipecat dari ketua MK. Bersyukur dia masih di MK. Kejadian ini membuat orang jadi paham ya bahwa tindakan Jokowi untuk mengangkat Panglima TNI yang dulu sahabat karibnya di Solo pada waktu Agus Subianto itu menjabat sebagai Komandan Kodim di Surakarta. Demikian juga Kapolri, Pak Sigit, mereka itu kan bersahabat karena pada waktu itu kan Pak Sigit itu kan Kapolres di Surakarta. Nah, dengan begitu akan mudah dilakukan koordinasi antara TNI dan Polri manakala terjadi apa-apa. Karena mereka sudah bersahabat, bukan hanya kenal sejak dari Surakarta. Persoalannya, apa benar Presiden tidak menggunakan fasilitas negara pada saat berkampanye? Kelihatannya tidak. Sebab kampanye yang dilakukan Jokowi selama ini tidak dilakukan secara tersendiri, tetapi dilakukan dengan cara sangat halus, beriringan dengan kunjungan kenegaraan atau kunjungannya ke daerah-daerah. Jadi pada waktu berkunjung ke daerah, ada kampanye sembunyi-sembunyi di situ yang disambilkan pada kunjungan daerah, sehingga semua fasilitas yang digunakan, fasilitas negara, tidak dapat dikatakan itu fasilitas negara untuk kampanye. Tetapi itulah kepintaran Presiden Jokowi. Kunjungannya di NTT beberapa waktu yang lalu, yang seolah-olah menyisir semua tempat yang dikunjungi Ganjar. Walaupun ada kegiatan kepresidenan, tetapi itu juga merupakan salah satu cara kampanye untuk menihilkan apa yang sudah dilakukan oleh Ganjar, tetapi sekaligus mengegolkan programnya untuk mengegolkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Yang menjadi persoalan bagi saya, apa benar Presiden bisa mempertahankan perjuangan demokrasi yang selama ini diupayakan, digaungkan dengan cara seperti ini? Apakah dengan tindakan ini negara kita akan semakin dewasa di dalam berdemokrasi? Walaupun apa yang dilakukan Jokowi ini kan sebagai seorang ayah, ini kan wajar saja sebagai seorang ayah, karena bagaimanapun tidak sebagai seorang ayah, dia pasti berusaha agar anaknya berhasil, sehingga dia berjuang mati-matian. Tetapi yang menjadi persoalan, Pak Jokowi ini kan bukan hanya ayah dari Gibran, ayah dalam tanda petik untuk seluruh bangsa, yang sudah barang tentu kepentingannya bermacam-macam, sehingga perlu ada tatanan yang mengikat semuanya. Jadi kalau orang berkata sekarang ini tindakan-tindakan Jokowi itu melanggengkan kekuasaan keluarga, nepotisme, mungkin ada benarnya. Kenapa mungkin ada benarnya? Karena jika dipikir-pikir, apakah Gibran itu memang luar biasa kehebatannya selama ini dan tidak anak bangsa yang bisa menyaingi dia untuk bisa ditampilkan menjadi calon wakil presiden Prabowo? Omong kosong. Kalau Gibran itu bukan anak Presiden Jokowi, mustahil partai-partai itu mendukung. Mustahil. Saya yakin itu. Bahkan tampilnya Kaisang itu menjadi ketua partai PSI, orang selalu curiga juga itu. Apa sih kehebatan Kaisang? Bahwa dia misalnya di atas rata anak-anak muda seusianya. Walaupun itu masih hipotesis karena belum terbukti ya. Tetapi kalau dia bukan anak Jokowi, bukan anak Presiden Jokowi, mustahil begitu masuk partai PSI, hanya berapa hari kemudian diangkat menjadi ketua.
Tetapi itulah kenyataannya. Demikian juga menantunya Bobi di Sumatera Utara, di Medan. Mustahil Bobi itu menjadi wali kota kalau bukan dia menantu Presiden Jokowi. Memang Jokowi bisa berkata bahwa nah itu terserah rakyat, dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat tidak suka, tidak pilih. Itu benar. Tetapi kalau tidak dicalonkan karena pengaruh daripada Presiden Jokowi, mana mungkin? Nggak mungkin. Kalau dia tidak coba, ada pilihan lain yang disodorkan, misalnya, yang lebih hebat dari mereka, itu berarti kan mereka tidak akan mungkin dipilih. Tetapi karena dibatasi hanya ini loh. Dan apalagi harus diakui bahwa Jokowi pada waktu-waktu yang lalu itu sangat dicintai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena dilihat pekerjaannya bagus dan sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Tetapi semakin ke sini, itu semakin terlihat bahwa apa yang dilakukan itu justru berujung pada kepentingan keluarga. Dan inilah yang orang sebut itu mencederai demokrasi. Baik, andaikan pun ya kampanye Jokowi ini tidak dilakukan saat berkunjung ke daerah-daerah dalam kapasitas sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai presiden itu, seperti pas pampres misalnya, tidak digunakan juga pada waktu itu? Saya kira tidak. Pasti itu ikut. Nah, kalau fasilitas pas pampres misalnya, itu satu poin itu aja. Ikut. Ya, pada waktu kampanye untuk Prabowo dan Gibran. Lalu, apakah tiket pesawat, kalau naik pesawat, tiket kereta kalau naik kereta, dan segala akomodasi itu dikeluarkan dari kantong Jokowi, atau dikeluarkan dari negara? Ini saya tidak tahu. Tetapi ini bisa ditelisik oleh keuangan negara. Sebab, kalau betul-betul dibatasi itu, kampanye tetapi tidak menggunakan fasilitas negara, maka hal kecil apapun yang biasanya selama ini dipakai oleh presiden pada waktu dia melakukan kegiatan kepresidenan, tidak boleh sama sekali. Tetapi itu yang memang saya kira merupakan dilema bagi Jokowi sendiri untuk betul-betul bersih dan tidak menggunakan fasilitas negara. Oke, katakanlah presiden tidak menggunakan fasilitas negara. Benarkah bisa dikontrol di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, para menteri yang berkampanye untuk calon-calon tertentu kalau mereka menggunakan fasilitas negara? Siapa yang kontrol? Apalagi di dalam satu kantor misalnya, pendukung calon tertentu. Sepakat aja mereka udah diam-diam aja menggunakan fasilitas negara. Sekarang ini kekuatan pers untuk mengontrol kadang-kadang diragukan. Apalagi yang namanya LSM. LSM mengontrol sekarang ini banyak LSM yang LSM amplop. Kalau sudah disubah dengan amplop, ya nggak bicara apa-apa. Itu persoalan-persoalannya. Dan baru-baru ini saya lihat satu cara Jokowi untuk menjatuhkan kompetitor daripada Prabowo Gibran. Baru-baru ini kan dia turun langsung ke jalan, ya, yang dikatakannya jalan di Jawa Tengah itu antara Solo dan Purwodadi itu rusak. Itu hasil kerja Ganjar itu. Kemudian ada di Klaten. Dia langsung turun tangan langsung mengukur, kelihatan itu di TV, kelihatan di YouTube juga. Nah, ini di satu sisi dia sedang memperlihatkan betapa besarnya perhatiannya bagi masyarakat, tapi di sisi lain dia sebetulnya sedang mengatakan bahwa Ganjar itu tidak layak. Dia menunjukkan ini. Walaupun pada akhirnya nanti kita lihat Ganjar sudah memberikan penjelasan tentang itu. Persoalan berikutnya ialah dengan turunnya secara langsung Presiden Jokowi berkampanye untuk kepentingan Prabowo Subianto dan Gibran, orang akan bertanya, apa perlu lagi Pilpres? Mengapa? Karena orang sudah bisa memastikan bahwa dengan turunnya Jokowi, orang akan memilih Prabowo Subianto dan Gibran. Alasannya adalah Jokowi ini sangat dicintai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahwa misalnya ada gejala nepotisme, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, biasanya orang-orang yang sudah fanatik itu tidak mikirkan lagi itu. Yang penting di mana yang dipilih Jokowi, mereka akan pilih itu. Nah, sehingga mereka berkatakan bahwa kalau demikian tidak perlu lagi Pilpres. Lebih baik dana yang dipakai untuk Pilpres itu dipakai untuk kepentingan masyarakat miskin.
menolong orang-orang miskin, orang-orang terlantar, atau membayar biaya BPJS bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya BPJS mereka. Tetapi ada juga yang berkata bahwa justru bukan itu. Jokowi ini berjuang mati-matian untuk kepentingan Prabowo dan Gibran karena dia ragu jika terjadi 2 putaran misalnya ada kemungkinan bahwa Prabowo Gibran itu akan terlempar. Bahkan ada yang mengatakan, ya seperti Rocky Gerung misalnya, Jokowi itu berjuang mati-matian supaya nanti ada orang yang menyelamatkan dirinya kalau terjadi apa-apa di dalam dirinya pada waktu terjadi pergantian presiden. Nah, dengan anaknya yang menjadi wakil presiden, dia akan terlindungi. Itu menurut Rocky Gerung. Nah, mana yang benar? Mari kita buktikan pada Pilpres tanggal 14 Februari yang akan datang. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya perlu mendapat perhatian kita pada Pilpres kali ini. Karena apa yang diharapkan kepada Jokowi sebelumnya sebagai seorang tokoh yang disebut sangat nasionalis, ternyata semakin lama semakin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang tidak layak menjadi panutan. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda berbeda atau bahkan bertentangan dengan saya, silakan tulis di kolom komentar.